Hai, jumpa lagi dengan saya Dr. B di channel Bejo, Belajar Jadi Orang Tua. Kali ini saya akan berbagi cerita tentang 10 sikap orang tua yang kurang menghargai anaknya. Ayah bunda, sebagai orang tua, kadang kita suka lupa bahwa sebagai manusia, anak kita juga butuh merasa dihargai. Berikut ini akan saya ceritakan 10 sikap yang sering dilakukan para orang tua yang menandakan sikap kurang menghargai anak. Semoga ayah bunda tidak melakukannya ya. Semua orang tua pasti setuju bahwa kita pasti menginginkan anak-anak kita mampu menghargai kita sebagai orang tua. Bahkan juga tentu menghargai orang lain. Nah, bagaimana dengan anak kita sendiri? Tentunya mereka juga menginginkan perlakuan yang sama dalam hal penghargaan. Anak-anak tentu sangat mengharapkan dihargai oleh orang tuanya atas segala kelebihan dan kekurangannya. Namun sayangnya, tanpa disadari, kita para orang tua sering terjebak pada budaya bahwa yang muda wajib menghormati dan menghargai yang lebih tua. Nah, kalau yang tua, katanya nanti dulu. Padahal, yang mampu membuat anak-anak kita belajar menghargai dirinya sendiri dan orang lain adalah dengan melihat contoh dan cara-cara bagaimana kita para orang tua menghargai orang lain, terlebih khusus anak-anak kita sendiri. Menurut pendapat para pakar perkembangan anak, ada 10 sikap yang sering menjadi tanda bahwa orang tua kurang menghargai anaknya. Apa saja? Mari kita ikutin. Yang pertama, tidak menyimak saat anak bercerita. Mendengar itu tidak sama dengan menyimak. Mendengar hanya butuh telinga kita. Tapi kalau menyimak itu berbeda. Menyimak itu tidak hanya melibatkan telinga saja, tapi juga melibatkan hati, pikiran, dan perasaan, atau bahasa sederhananya, kita ada sepenuhnya di hadapan anak kita. Anak-anak bisa kok merasakan kalau ayah bundanya sedang menyimak mereka berbicara atau tidak. Jika kita menyimak dengan baik, respon kita pasti nyambung dengan cerita mereka. Ayah bunda yang bisa meluangkan waktu untuk menyimak anaknya bercerita dengan memusatkan perhatian maksimal, itu menunjukkan sikap menghargai anak. Yang kedua, tidak memberi pujian atas usaha anak. Apa reaksi ayah bunda ketika anak kita meminta ikutan ngepel lantai rumah, tapi yang terjadi rumah malah jadi becek? Jika ayah bunda tetap memberi pujian terhadap anaknya, itu pertanda ayah bunda menghargai anaknya. Terlepas dari apapun hasilnya, setidaknya ayah bunda mau mengapresiasi usaha anak atau niat anak untuk membantu kita. Ucapkanlah terima kasih yang tulus kepada anak kita, karena ia sudah berusaha membantu ayah bunda bersihin lantai. Hal ini pasti membuat anak merasa dihargai. Yang ketiga, jangan terlalu cepat menghakimi saat anak berbuat salah. Saat anak kita berbuat suatu kesalahan, dan kita berhasil menahan diri untuk tidak terburu-buru memberi penilaian sepihak, itu pertanda kita menghargai anak kita. Misalnya, anak kita tidak mengerjakan PR. Belum tentu karena ia malas, tapi bisa saja dia sedang sakit, ngantuk, atau kecapean. Memukul temannya di sekolah itu tidak selalu berarti dia nakal. Bisa saja ia jadi korban bullying teman-temannya. Sikap orang tua yang tidak tergesa-gesa menghakimi
mempersalahkan, melabeling, pasti membuat anak kita merasa dihargai. Namun, ini juga bukan berarti ayah bunda jadi selalu membenarkan anaknya seandainya dia salah. Tapi harus dengan bijak mendudukan permasalahan yang dibuat anak kita secara proporsional dan bijaksana. Yang keempat, tidak berempati pada perasaan anak. Menunjukkan empati kepada anak dengan bertanya, memeluk, menggendong, atau menemani saat anak kita merasa sedih atau marah atau takut, itu menandakan ayah bunda menghargai perasaan anaknya. Andaikan anak sedang menangis, lalu ada ayah bunda bilang seperti ini, "Kalau adik mau nangis, silakan nangis aja terus. Ntar kalau sudah capek nangis, silakan berhenti ya." Situasi seperti ini bakal membuat anak kita semakin kecewa karena merasa diabaikan. Mungkin lebih baik ayah bunda berkata begini, "Kamu sedang sedih ya nak? Bunda temani sini ya, sampai sedihnya hilang." Pasti anak kita akan merasa sangat senang mendengarnya. Yang kelima, menyepelekan masalah yang dihadapi anak. Sebagai orang dewasa, kita tentu sadar bahwa masalah kecil buat kita bisa jadi masalah besar buat anak-anak. Janganlah ayah bunda menggunakan perspektif orang dewasa saat memandang masalah anak. Sesederhana urusan mengupas jeruk buat anak usia 5 tahun, yang bagi orang dewasa tentu bukan masalah, tapi bagi anak bisa menjadi kesulitan yang bisa membuat dia kesal. Mungkin sebaiknya salah satu respon orang tua bisa seperti ini. "Nak, kamu masih agak kesulitan ya mengupas jeruk? Nggak apa-apa, disabarin dan dicoba lagi ya. Sini sambil ayah temenin. Memang awalnya sering nggak mudah, tapi kalau terus dicoba pasti bisa. Yang semangat ya." Hal ini pasti akan membuat anak kita merasa dihargai. Yang keenam, tidak sigap membantu saat anak butuh pertolongan. Hampir bagi semua anak, orang tua adalah penolong nomor 1. Memang kadang ini membuat orang tua sering kewalahan ataupun merasa kerepotan. Tapi percayalah, jika anak kita selalu lari ke ayah bundanya saat butuh pertolongan, itu pertanda anak percaya pada kita orang tuanya. Dan tentu hal ini merupakan pertanda yang sangat positif. Tapi bukan berarti anak harus selalu ditolong 100% ya. Tetap harus selalu diberi kesempatan untuk mencoba dulu. Orang tua cukup memberikan clue atau bantuan kecil untuk menopang keberhasilan atas usahanya sendiri. Itu yang baik. Yang ketujuh, mudah mengkritik. Para ayah bunda tentu sudah memahami bahwa seorang anak bukan manusia super serba bisa. Tentu ada bidang yang menjadi kelebihannya dan ada pula bidang yang menjadi kekurangannya. Semisal ada seorang anak yang tidak begitu pandai menggambar. Pada suatu waktu, anak tersebut mendapat tugas menggambar sketsa wajah dari gurunya. Setelah selesai, ternyata hasilnya kurang bagus, dengan gambar hidung yang kegedean. Orang tuanya lalu mengkritik dengan tajam. Alih-alih merasa dihargai, anak pasti makin malas melakukan tugas menggambar berikut. Hal ini juga bukan berarti hasil gambar tersebut dibilang bagus juga. Tapi ayah bunda perlu menghindarilah mengkritik secepat kilat. Mungkin bunda cukup komen, "Wah, hidungnya lucu ya, besar banget. Pasti hidungnya lagi kena bisul atau kegigit tawon ya, makanya bengkak." Dijamin habis itu anak akan tertawa dan peluk bundanya karena merasa sudah dihargai.
Yang kedelapan, tidak ikut tertawa atas lelucon yang anak anggap lucu. Lagi-lagi, lelucon anak tentu beda dengan orang dewasa. Yang buat orang dewasa sepertinya biasa, sedangkan buat anak bisa jadi itu lucu banget. Entah itu tontonan, candaan, gerakan, coretan, atau apapun yang hendak sang anak ingin tunjukkan kepada kita dengan tujuan untuk tertawa bersamanya, maka tertawalah. Enggak cuma anak yang akan merasa dihargai, ayah bundanya pun pasti senang melihatnya riang. Yang kesembilan, tidak menghormati pilihan anak. Semenjak anak berusia 2-3 tahun, dia sudah ingin ikut-ikutan memilih baju yang hendak dipakainya. Kadang baju yang dipilih mungkin kurang pantas menurut kita. Biarkan saja, selama anak kita bukan hendak mengikuti fashion show. Menghormati pilihan anak tidak hanya membuatnya merasa dihargai, tapi juga melatih dirinya berani mengambil keputusan. Yang ke-10, tidak menghormati privasi anak. Bagi orang tua yang punya anak remaja, ini sesuatu yang penting. Ada kalanya anak merasa butuh waktu sendiri untuk menenangkan dirinya. Tenang saja, pasti dia kembali saat sudah siap bercerita. Menghargai privasi anak bukan berarti orang tua hilang pengawasan dan otoritas, tapi tahu kapan waktu yang tepat untuk memberi ruang yang tepat. Demikianlah beberapa hal yang perlu ayah bunda perhatikan agar kita bisa lebih memberikan penghargaan baik bagi anak-anak kita. Apabila kita para orang tua mampu menunjukkan contoh-contoh pada anak kita bagaimana kita selalu berusaha menghargai mereka, mereka pun akan belajar menghargai orang lain. Dan gak usah jauh-jauh, pastilah kita para orang tuanya yang akan menjadi orang pertama yang paling mereka hargai. Demikian video saya kali ini. Mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan. Boleh share bila dirasa bermanfaat. Ayo ayah bunda, kita babat bentuk anak hebat. Saya Dr. B. Hatur nuhun.